Pemain bintang dunia bertahan di klubnya dan akan jadi lawan Persib untuk musim depan. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan lancar terus rezekinya. Ngomong-ngomong soal keikutsertaan kompetisi klub Indonesia di musim depan, nyatanya ada dua klub yang mereka gak cuma ikut kompetisi domestik, melainkan mereka juga bakal jadi wakil Indonesia di kancah Asia, yaitu Borneo FC di AFC Challenge League dan juga Persib Bandung di AFC Champions League 2. Kalau untuk Borneo, karena mereka main di ACGL, praktis mereka sebenarnya dianggap jadi salah satu tim yang justru jadi unggulan juara. Karena rata-rata tim lainnya yang ikut kompetisi ini bisa dibilang kualitasnya lebih rendah dari Borneo FC. Tapi kalau untuk Persib Bandung ini beda cerita pak. Status mereka di kompetisi ACL tuh jelas gak mudah. Mereka belum bisa kita sebut sebagai salah satu tim unggulan juara, bukan karena kualitas Persib jelek, melainkan karena di kompetisi tersebut ada lebih banyak tim yang juga jauh lebih berkualitas. Ketika timnya berkualitas, otomatis tim tersebut dihuni oleh pemain yang berkualitas juga. Dan faktanya, ada salah satu lawan yang harus Persib hadapi yang mereka bermaterikan pemain bintang terkenal dunia. Kemampuannya masih sangat luar biasa dan dia diindikasikan bakal tetap bertahan untuk bisa tetap bermain di ACL2 dan melawan Persib Bandung. Wow. Tentu ini jadi situasi yang sangat menarik. Kita di sini mau ajak kalian untuk bahas terkait situasi tersebut. Kita bahas mulai dari siapa pemainnya, bagaimana kondisinya, dan apa dampak yang Persib rasakan dari kehadiran pemain tersebut. Semua kita kupas tuntas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, yang pertama kita bahas situasinya dulu. Bahwa saat ini Persib memang harus melewati satu step buat bisa main di ACL2. Yaitu mereka harus lebih dulu mengalahkan Manila Tiger di tanggal 31 Agustus nanti. Untuk venue terkait laga melawan Manila Tiger, udah dipastikan bahwa mereka bakal main di Sijalak Harupat. Lantaran Stadion GBLA ternyata perbaikan rumputnya gak sesuai dengan target atau harapan yang diinginkan oleh manajemen itu sendiri. Jujur, kalau bisa dibilang miris, ya memang miris. Kita nggak menyalahkan siapapun, tapi idealnya dengan libur kompetisi yang lebih lama, kurang lebih hampir 4 bulan, dengan statement yang pernah disampaikan oleh manajemen Persib terkait perbaikan rumput GBLA, maka gak selayaknya progres perbaikan rumputnya masih selambat sekarang. Tapi whatever masalah rumput, whatever mau main dimanapun, yang terpenting adalah Persib wajib mendapatkan kemenangan ketika nanti lawan Manila Tiger. Ada yang unik juga, beberapa waktu yang lalu kita sempat lihat perdebatan di media sosial. Ada yang bilang katanya mending lolos ACL2 tapi peluang juaranya sulit, atau lolos ACGL tapi peluang juaranya besar. Menurut gua, sorry to say, itu pertanyaan yang bodoh pak. Apalagi kalau misal ada orang yang milih Persib buat lolos ACGL aja biar bisa dapat trofi, itu orang yang benar-benar bodoh. Karena kalau ada orang yang berpikiran demikian, artinya dia gak pengen Persib punya mental pemenang dan punya kenaikan level yang lebih tinggi. Apalah arti trofi kalau usaha yang dilakukannya gak sebanding dengan level yang seharusnya Persib dapatkan. Maka memang gak usah dipertanyakan lagi, gak ada toleransi selain Persib harus bisa menang dan lolos ke fase grup ACL2. Nah, ketika Persib lolos ke ACL2, kita semua juga udah tahu bahwa mereka udah ditunggu sama 3 klub raksasa. Yaitu Viettel FC dari Vietnam, Melbourne Victory dari Australia, dan juga FC Seoul dari Korea Selatan. Secara kualitas, FC Seoul memang jadi tim yang paling diunggulkan di grup ini. Tapi, yang jadi bahasan kita sekarang bukan FC Seoul, melainkan kita bakal lebih banyak fokus sama tim lainnya, yaitu Melbourne Victory. Sebenarnya sekarang Melbourne Victory justru punya market value yang jauh lebih rendah daripada Persib. Yaitu mereka cuma punya market value 121,67 miliar rupiah. Itu wajar banget karena mereka juga kelihatannya belum benar-benar selesai dengan aktivitas transfernya. Pemain yang keluar dan masuk itu jumlahnya masih belum sebanding. Bahkan sekarang mereka cuma punya total pemain sekitar 25 pemain berbanding terjauh dengan Persib yang punya sekitar 35 pemain.
Tentu jumlah tersebut jadi jumlah yang belum benar-benar ideal buat jadi kekuatan Melbourne Victory mengarungi kompetisi di musim depan. Dan fakta uniknya, Melbourne Victory ini jadi tim yang saat ini dibela oleh salah satu pemain bintang dunia, yaitu Juan Mata. Buat kalian yang belum tahu, Juan Mata ini adalah gelandang yang pernah jadi andalan utama di Chelsea dan juga Manchester United. Kualitasnya tentu bukan main, Pak. Ketika masa prime-nya di Chelsea dan juga MU, Juan Mata ini jadi salah satu gelandang terbaik yang ada di dunia. Dan di musim kemarin, dia baru aja gabung ke Melbourne Victory setelah sebelumnya membela klub Australia lain yang juga pernah melawan Persib, yaitu Western Sydney Wanderers. Walaupun usianya udah cukup tua, yaitu 38 tahun, tapi kualitasnya ternyata masih sangat luar biasa untuk bisa bersaing di Liga Australia. Karena faktanya sepanjang musim kemarin, Juan Mata ternyata mampu bermain di 25 pertandingan dengan torehan 5 gol serta 12 assist. Bahkan catatan tersebut berhasil membawa dirinya untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Australia di musim kemarin. Artinya capaian tersebut jelas membuktikan bahwa kualitas dari Juan Mata masih belum habis. Dan untuk situasinya di Melbourne Victory sekarang, sebenarnya per video ini dirilis, dia masih belum memastikan langkah karirnya bakal kayak gimana. Karena saat ini, Juan Mata sebenarnya udah habis kontrak di akhir Juni kemarin. Artinya dia belum sepenuhnya dipastikan bakal bertahan di sana. Tapi indikasinya memang lebih besar untuk Juan Mata tetap bertahan. Karena berdasarkan rumor yang beredar, sebenarnya Juan Mata sempat mendapatkan tawaran yang nilainya cukup besar dari klub asal Liga Hong Kong. Tapi Juan Mata kabarnya menolak tawaran tersebut karena nggak tertarik buat main di sana. Selain itu, saat ini Juan Mata juga statusnya baru aja membeli saham minoritas Melbourne Victory dan mendapatkan komitmen jangka panjang di klub tersebut. Artinya dengan kondisi tersebut, peluang untuk Juan Mata bakal tetap bertahan di Melbourne Victory jelas sangat besar. Ibaratnya sekarang Juan Mata pasti udah gak pengen nyari tantangan di tempat yang baru. Dia lebih pengen nyari kenyamanan dan dia juga pernah bilang bahwa dia ngerasa nyaman ada di Australia. Ditambah dia punya saham minoritas di Melbourne Victory, plus dia juga belum ada keinginan buat gantung sepatu, maka peluangnya memang sangat besar untuk dia bertahan di sana. Artinya kalau dia jadi untuk bertahan, otomatis di musim depan dia bakal menghadapi perlawanan dari Persib Bandung. Dia bakal menjamu Persib di Australia dan juga bakal away ke Bandung. Wow. Untuk Persib sebenarnya ada banyak dampak yang mereka rasakan. Ada dampak negatif dan ada dampak positifnya juga. Untuk dampak negatif buat Persib, artinya Persib harus menghadapi kualitas lawan yang tentunya gak mudah buat mereka hadapi. Karena tadi kita udah lihat sendiri, walaupun Juan Mata udah 38 tahun, tapi kualitasnya masih sangat luar biasa. Dan memang biasanya pemain di posisi playmaker semakin tua justru terkadang bakal semakin matang. Karena di posisi tersebut dia nggak terlalu mengandalkan kemampuan fisik. Melainkan yang lebih bermain adalah kemampuan otaknya. Maka dengan pengalaman tinggi yang dimiliki Mata, tentu dia berpotensi jadi ancaman besar untuk lini pertahanan Persib. Dengan umpan-umpan vertikalnya, switch play, truk pass, itu semua jadi hal yang harus diwaspadai. Dia pasti nggak butuh banyak sentuhan, gak butuh banyak kuasai bola, tapi cukup 2-3 sentuhan itu udah sangat bisa memberikan ancaman yang nyata untuk Persib. Maka dengan posisinya sebagai playmaker, tentu wajib jadi perhatian penting juga untuk para pemain bertahan Persib, khususnya di posisi gelandang bertahan dan juga center back. Artinya pemain kayak Gakuto Notsuda, Mark Locke, ataupun Patricio, Loncar, Gabi, itu mereka harus mewaspadai pergerakan serta setiap keputusan yang dilakukan oleh Juan Mata. Itu untuk dampak negatif. Tapi kalau untuk dampak positifnya, justru Persib juga cukup banyak diuntungkan dalam beberapa hal. Kalau dari segi teknis, artinya Persib bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk mereka menghadapi pemain dengan kualitas luar biasa. Persib tentu harus menyiapkan effort lebih, strategi yang lebih baik, persiapan yang lebih matang agar bisa menghadapi perlawanan dari Melbourne Victory dan juga Juan Mata. Dan hal tersebut secara gak langsung tentunya bakal meningkatkan kualitas atau level yang dimiliki oleh Persib Bandung. Mereka juga bisa mendapatkan pengalaman serta pelajaran yang sangat berharga dari experience-nya melawan Melbourne Victory dan juga Juan Mata. Kemudian, keuntungan non-teknisnya juga jelas sangat terasa. Mulai dari perhatian serta antusiasme para fans untuk menonton pertandingan Persib jelas sangat tinggi.
Yang nonton pertandingan Persib nanti pasti bukan cuma bobotoh, tapi semua fans sepak bola yang ada di Indonesia pasti punya minat yang tinggi karena kehadiran Juan Mata. Bahkan kalau ada fans Chelsea ataupun MU, mungkin mereka juga bakal punya minat yang tinggi buat langsung datang ke stadion dengan tujuan untuk mereka bisa melihat legend dari klub kebanggaannya. Dan buat para bobotoh, udah pasti mereka bakal lebih antusias lagi karena jarang-jarang kan mereka bisa melihat klub kebanggaannya melawan pemain bintang kelas dunia. Maka atas situasi tersebut, dipastikan Persib bakal mendapatkan atensi yang sangat besar dari semua fans sepak bola yang ada di Indonesia berkat kehadiran Juan Mata. Tapi, sekali lagi, kita tegaskan bahwa status Juan Mata saat ini belum resmi apakah dia tetap bertahan di Melbourne Victory atau enggak. Tapi kalau kalian pribadi sebenarnya gimana? Apakah kalian berharap buat Persib bisa lawan Juan Mata atau mending nggak usah? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!